semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang prosedur penilaian risiko dan estimasi akuntansi. Untuk itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Liza Oktaviani Sipahutar dengan NIM 19622011115 dan teman saya bernama Yulita Mila Indrani Simamora. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu prosedur penilaian risiko menurut ISA 315.5, yaitu auditor wajib melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Prosedur penilaian risiko itu sendiri tidak memberikan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar pemberian opini audit. Prosedur penilaian risiko meliputi berikut ini. Yang pertama, prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain atau inquiries of management and others. Yang kedua, pengamatan dan inspeksi atau observation and inspection. Dan yang ketiga, prosedur analytical atau analytical procedures. Lalu, tujuan prosedur penilaian risiko adalah mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan ini dapat dicapai melalui pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pemahaman mengenai pengendalian intern dari entitas tersebut. Informasi dapat diperoleh dari sumber-sumber eksternal, seperti dari internet dan publikasi yang diterbitkan asosiasi atau industri yang bersangkutan maupun dari sumber-sumber internal seperti karyawan. Pemahaman entitas merupakan upaya yang berkesinambungan dan proses yang dinamis dalam mengumpulkan, memuktakhirkan, serta menganalisis informasi selama audit berlangsung. Kemudian hal-hal khusus yang perlu diingat dalam merancang sifat dan luasnya prosedur penilaian risiko. Yang pertama, ISA 240 tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, ISA 540 tentang auditing atas estimasi akuntansi. Yang ketiga, ISA 550 tentang pihak-pihak yang berelasi, dan ISA 570 yaitu going concern. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulita Mila Indrani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Liza Oktaviani, tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yulita Mila Indrani Simamora dengan NIM 1962201109. Materi selanjutnya yaitu mengenai estimasi akuntansi. Audit atas estimasi akuntansi terbagi atas 3. Yang pertama, tahap risk assessment atau penilaian risiko. Yang kedua, tahap risk responsi atau menanggapi risiko. Yang ketiga, tahap reporting atau pelaporan. Tujuan auditor dalam estimasi akuntansi. Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah a. Estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi dengan nilai wajar dalam laporan keuangan baik yang diakui atau yang diungkapkan adalah wajar. B. Pengungkapan atau disclosures atau yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah cukup sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan pengukuran dari suatu estimasi bisa untuk yang pertama, membuat perakiraan atau forecast mengenai outcome satu atau lebih transaksi, peristiwa atau kondisi yang menyebabkan estimasi akuntansi perlu dibuat. Yang kedua, menentukan nilai dari transaksi berjalan atau item laporan keuangan berdasarkan kondisi yang ada pada tanggal pengukuran seperti taksiran harga pasar atau estimate market price dari suatu jenis aset atau kewajiban tertentu. Ini dapat meliputi pengukuran nilai wajar atau fair value measurement. Ketika bukti audit sudah diperoleh, kewajaran estimasi dievaluasi dan luasnya salah saji diidentifikasi. Yang pertama, dalam hal bukti mendukung suatu point estimate, perbedaan antara auditor's point estimate dan management point estimate merupakan suatu salah saji. Yang kedua, dalam hal auditor menyimpulkan bahwa dengan menggunakan auditor's range of reasonables atau kisaran yang membuat auditor adalah wajar, memberikan bukti audit yang cukup dan tepat, maka manajemen point estimate di luar kisaran tersebut
tidaklah didukung oleh bukti audit. Dalam hal itu, salah saji tidak lebih kecil dari perbedaan antara manajemen point estimate dan titik terdekat dari kisaran perkiraan auditors. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Thank you for watching.